Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Tahun baru, siapa yang pada cari laptop baru? Mari merapat sini kawan, tak kasih info laptop gaming punya MSI yang harganya mulai 10 sampai 11 jutaan rupiah. Inilah MSI Tin 15 P13UCX yang harganya itu mulai di angka 10.999 rupiah. Nah, menariknya bro ya, kalau kita ngomong soal spek dari laptop ini, dia itu menjadi salah satu laptop yang memiliki harga termurah karena pakai prosesor Intel i7 Gen 13. Sebab di merek lain yang rata-rata harga seperti ini semuanya pakai prosesor Intel Core i5. Nah, ini udah pakai itu cu. Berikutnya kalau kita ngomongin soal opsi upgrade, ini karena laptop gaming pastinya udah jangka panjang. RAM dual channel, penyimpanan dual slot, dan spesialnya penyimpanan ini salah satunya pakai SSD SATA. Mengingat kalau kita mau upgrade komponen di era yang harganya serba naik antara RAM sama SSD, NVMe 2 tera itu harganya 4-5 juta. Lah kalau kalian beli yang SSD SATA 1 tera, ini harganya lebih murah, cuma di angka 1 juta rupiah. Kemudian enaknya juga laptop ini ukurannya compact dan pastinya nyaman untuk dibawa-bawa. Nah dari sini kalau kita lihat dari tipe MSI yang kita bahas ini bro, kan ini varian MSI Tin B13UC. Yang dimana kalau kita lihat dari websitenya, si MSI ini memiliki berbagai spesifikasi, yaitu i5 dan i7 semuanya pakai Gen 13. Lalu untuk VGA-nya dia mulai pakai RTX 2050 dan yang tertinggi pakai RTX 3050. Nah dari sini kalau kita ngomong soal kemampuan, semestinya MSI Tin 15 ini sudah bisa mengakomodasi banyak software berat kalian. Semisal kebutuhannya buat animasi, kebutuhannya buat editing video, render-render, terus untuk pemrograman coding hingga untuk kerja ataupun nge-game. Nah ini udah proper banget bro, mengakomodasi kebutuhan kalian sehari-hari. Karena kalau kita lihat secara performa prosesornya gacor, dia pakai Intel i7 Gen 13, tepatnya 13620H yang punya speed maksimal di angka 4,9 dan TDP prosesor ini dia di angka 45 watt. Nah cuman kalau kita lihat ada yang di-adjust bro alias disesuaikan sama si MSI, yaitu VGA-nya pakai RTX 2050 VRAM 4 GB TGP di angka 45 watt. Nah untuk RAM-nya ini juga di-adjust supaya harganya lebih murah, pakai 8 GB DDR4 tapi bisa dimaksimalkan hingga di angka 32 GB, dan penyimpanannya pakai M2 NVMe Gen 4, ada 2 slot, yang satu udah kapasitas 512, yang satu bisa dimaksimalkan hingga di angka 2 tera. Untuk layarnya seperti biasa, MSI Tin 15 berarti dia pakai 15 in, resolusi Full HD, refresh di angka 144 Hz, jenis layarnya pakai IPS level, dan untuk softwarenya dia pakai Windows 11, belum ada Office-nya. Dari spek ini bro ya, kalau kita breakdown menangnya laptop ini yang pertama adalah karena harganya terjangkau. Tapi karena di harganya dibikin di angka semurah mungkin, ya otomatis ada beberapa yang di-adjust. Contohnya dari VGA-nya dia pakai RTX 2050, terus RAM-nya juga dia pakai 8 GB DDR4. Nah ini buat teman-teman yang ingin mengutamakan performa prosesor, pakai ini cocok. Tapi buat teman-teman yang ingin memaksimalkan performa VGA, bisa pilih varian MSI ini, ada juga yang pakai RTX 3050. Kemudian dari segi desain, waktu kita pakai laptop ini menurut saya nyaman, cukup proper bro ya. Bodinya dia berbahan campuran. Depan sini aluminium, ada logo MSI, dia logonya itu emboss pakai naga warna silver gini. Terus di bagian palm rest ini juga pakai aluminium. Nah sementara cover penutup bagian bawah dia berbahan pakai plastik ABS. Untuk total bobot dari MSI ini kalau kita angkat-angkat seperti ini, dia hanya di angka 1,8 kg, lebih ringan daripada laptop gaming standar, dan ketebalannya dia hanya di angka 21,7 mm. Lanjut untuk penggunaan dari layarnya, menurut saya dia cukup bening, proper, enak untuk nonton YouTube, enak untuk ngerjain tugas, split screen masih kelihatan jelas, dan akurasinya ini juga termasuk cukupan untuk kebutuhan editing, entah gambar atau video. sRGB-nya di angka 55%, Adobe RGB-nya di angka 38%, dan DJI P3-nya di angka 39%. Untuk brightness-nya waktu kita tes, dia itu titik tertingginya di angka 234 cd per m. Nah selanjutnya untuk kameranya, semisal kita manfaatin untuk kebutuhan meeting online, hasilnya nayamul. Contohnya kita rekam seperti ini. Ujian kamera dari punyanya MSI Tin 15 B13UC. Nah seperti yang teman-teman lihat, gambarnya basic standar ya, tidak terlalu bening sekali, tapi yang jelas kalau untuk kebutuhan meeting online ini sudah bisa menghandle kebutuhan teman-teman. Lalu untuk suaranya juga saya bisa bilang dari dekat ini cukup jelas terdengar, dan dari jauh ini juga masih jelas terdengar. Lanjut, keyboardnya enak empuk, jadi pas dibuat ngetik dia nyaman karena keycapnya ini lebar-lebar.
Cuman sayangnya seri MSI Teen 15 ini untuk layoutnya dia nggak full size. Alias kalau teman-teman butuh numeric pad ini harus dibelikan numeric pad eksternal. Tapi pas kita buat ngetek bro ya, selain dia keycapnya lebar, si MSI ini juga punya backlight warna biru dan di beberapa tombol dia itu ada yang berwarna transparan. Contohnya tombol W, A, S, sama D. Nah, dari beberapa tombol ini, dia mencerminkan bahwa untuk kebutuhan gaming ini udah memang dibuat lebih spesifik. Terus untuk shortcutnya, nah ini juga bagus bro dan dia bermanfaat. Teman-teman bisa memaksimalkan untuk perputarannya lewat tombol Fn sama arah atas. Nah, ini langsung bisa mobilisasi untuk perputarannya Fn-nya supaya bisa maksimal. Dan semisal teman-teman tekan Fn sama arah bawah, ini juga bisa bermanfaat untuk kebutuhan game kalian waktu game FPS. Jadi crosshair-nya akan muncul di tengah-tengah. Lanjut, laptop ini kalau kita lihat di bagian ujung atas juga punya tombol power. Nah, tombol power ini sudah terintegrasi sama indikator warna lampu yang memudahkan kita untuk melihat, oh ini baterainya tinggal seberapa. Terus untuk di bagian bawah, touchpad-nya ini lumayan responsif, tapi ukurannya menurut saya agak kecil bro ya. Dan posisinya juga agak miring ke sebelah kiri. Berikutnya ini kalau kita pakai untuk copy paste data, colokannya lengkap, terbagi di kiri kanan, belakang juga ada, spesialnya belakang ini ada port HDMI, dan untuk konektivitasnya laptop ini dikasih WiFi 6 sama Bluetooth versi 5.3. Lanjut ketika kita bongkar bagian dalamannya, laptop ini baterainya itu cukupan standar, dia kayak laptop gaming pada umumnya. Dikasih baterai dengan kapasitas 52,4 hour dan tanpa dicas untuk datanya bisa bertahan di angka 2-3 jam. Lalu touchernya dia pakai colokan bulat, bentuknya kotak seperti ini, dayanya di angka 120 watt. Jadi tetap nyaman untuk kita bawa-bawa. Lanjut bro, untuk sistem cooling dan laptop MSI Teen ini dia mengandalkan sistem cooling single fan, dual buah exhaust, dan dia punya 3 buah headpipe. Kelihatannya ini kayak remeh bro ya, hanya pakai single fan. Tapi waktu digeber yang berat-berat, wah, laptop ini suhunya adem, seadem tahun 2026. Jadi suhunya itu tertinggi cuma mencapai di angka 42 derajat Celcius. Dan mungkin minusnya adalah teman-teman kalau memaksimalkan perputaran fan-nya, nah ini suaranya agak sedikit mengganggu kalau belum terbiasa. Tapi ketika dipakai buat biasa, ini nggak dimaksimalkan, suaranya juga silent seperti laptop pada umumnya. Kemudian untuk paket pembelian dari MSI Teen 15 ini, selain teman-teman dapat laptop, charger, nanti dapat manual buku, bonusnya dapat tas backpack keren, sudah include di dalam pembelian kardus. Terakhir, untuk pengalaman penggunaan yang menurut saya nyaman adalah, nah untuk audionya dia proper bro. Audionya mungkin kelihatannya sepele kecil, tapi ini udah pakai high res audio dan juga pakai DTS processing. Suaranya kalian bisa dengar seperti ini kawan. You're wide open. Unstoppable. Make 'em go clap clap 'cause they love us. Watch us blow up, yeah, with the dynamite.
Lanjut kawan, kita masuk ke segmen yang menang-mending. Dan seperti biasa, kita akan memversukan laptop ini dengan merek lain. Karena kalau kita lihat tolak ukurnya untuk sesama prosesor yang sama itu nggak ada. Jadi kita ambil dari tolak ukur harga yaitu di angka 10 sampai 11 juta rupiah. Nah, dari harga ini kompetitor yang paling dekat ada 3 buah merek. Yang satu ada Lenovo Elok Essential, yang nomor 2 ada Asus Gaming K16, dan yang ketiga ada HP Victus 15. Untuk dilihat globalnya, gampangnya bro ya, menangnya si MSI Tin 15 ini adalah karena prosesornya itu dia pakai i7 Gen 13. Terus yang kedua, suhunya paling adem meskipun single fan. Dan ketiga, laptop ini harganya paling murah. Tapi kalau kita melihat dari segi kompetitor, menangnya kompetitor dari ketiga merek tadi bro ya, antara Lenovo, Asus, dan juga HP, mereka semuanya pakai VGA RTX 3050, terus RAM-nya udah pada 16 GB semua. Jadi tetap ada min plus, tinggal disesuaikan sama kebutuhan. Ya kita bro ya, semoga bermanfaat. Laptop yang dibaca di angka 10.999.000 rupiah ini. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke. Subscribe dong. Oke.